Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak salih-salihah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, terus berkarya. Wow, aku bisa. Alhamdulillah, ketemu dengan Ustaz Riri di pembelajaran tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, organ tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menyebutkan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terletak di awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf yang dinamakan paragraf induktif. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada teks organ gerak manusia dan hewan. Pada paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf itu terletak di kalimat utamanya terletak di awal paragraf sehingga dinamakan paragraf induktif. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, sekarang saatnya untuk kalian latihan menentukan ide pokok dan mencari kalimat pengembangnya. Tentukan
Lakukan ide pokok pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selamat berlatih. Sistem gerak hewan. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata atau yang bertulang belakang contohnya kelinci atau mamalia bergerak menggunakan dua kaki depan dan dua kaki belakang, digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat. 2. Sapi, dia juga mamalia, bergerak menggunakan dua kaki depan dan dua kaki belakang. 3. Katak atau amfibi, bergerak menggunakan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang lebih panjang, digunakan untuk melompat. Kaki katak yang berselaput berguna untuk membantu saat berenang. 4. Ikan atau Pisces, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya serta bernafas menggunakan insang. 5. Ular atau golongan reptil, ular bergerak secara melata atau merayap dengan menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Untuk hewan avertebrata atau yang tidak bertulang belakang, contohnya 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel di tubuhnya. 2. Ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakel yang berada di dekat mulut. 3. Siput atau moluska, bergerak menggunakan otot-otot tubuhnya dan lendir yang memudahkannya untuk berjalan. Itu tadi beberapa organ gerak hewan pada vertebrata ataupun avertebrata. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengamati beberapa hewan yang ada di sekitar kalian. Tentukan organ gerak dan fungsinya. Oke, saya tunggu ya. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga iman dan imun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.